Bayam? Cakep. Pulangnya ngojek Pak Teguh? Cakep. Kami buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kami yang di sini serta rekan-rekan dimanapun berada selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran dalam jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan yang saya sayangi rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya sendiri Sukmalita sebagai moderator. Kemudian di sebelah kiri saya, teman-teman saya, ini ada Mbak Putri, lalu ada Mbak Dina, dan ada Mbak Dinda, kemudian yang terakhir ada Mbak Hani. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan materi kelompok kami, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk pendahuluan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dalam pembahasan kelompok-kelompok sebelumnya, kita tahu bahwa asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh, asas individualisme. Ketika guru tidak memahami dan mengaplikasikan asas individualisme tersebut, maka guru akan sulit melakukan pendekatan ke peserta didik. Dan karena hal itu terjadi karena guru tidak mengerti cara melakukan pendekatan yang tepat, sehingga akan menghambat proses pembelajaran berlangsung. Jadi itulah contoh pentingnya asas pembelajaran, dan kelompok kami akan membahas hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kami. Sebelum masuk ke materi juga, saya akan membacakan sedikit urutan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan dibahas latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian ada pembahasan arti penting asas pembelajaran. Lalu alasan guru harus mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar. Dan nanti ada dampak jika guru tidak mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar. Dan yang terakhir adalah penutup. Dan untuk latar belakang serta rumusan masalah, asas-asas pembelajaran adalah prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa sajakah arti penting dari asas pembelajaran itu? Kemudian yang kedua, mengapa guru harus mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar? Kemudian rumusan yang ketiga, bagaimana jika guru tidak mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar? Selanjutnya untuk pembahasan arti penting asas pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya, Dina. Kepada saudara Dina, saya persilahkan. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang arti penting asas pembelajaran. Sebelum membahas arti penting asas pembelajaran, saya akan sedikit menyinggung sedikit tentang didaktik dan metodik. Didaktik dapat dibagi menjadi dua, yaitu didaktik umum atau prinsip-prinsip umum yang berkenaan dengan penyajian bahan pelajaran, dan didaktik khusus yang membicarakan tentang cara mengajarkan tentang suatu mata pelajaran tertentu. Didaktik khusus juga disebut dengan metodik atau disebut dengan metodologi pengajaran, dan terbagi dalam dua bagian juga, metode umum dan metode khusus. Jadi, disimpulkan bahwa asas pembelajaran adalah bagian dari metodologi pembelajaran. Berikut arti penting asas pembelajaran bagi calon guru, antara lain membahas tentang berbagai prinsip, teknik-teknik pendekatan yang digunakan. Dengan mempelajarinya, guru di sini dapat memilih metode manakah yang layak dipakai sehingga pengajaran nantinya bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, terlalu luasnya materi dan sedikitnya waktu yang tersedia untuk menyampaikan bahan akan teratasi dengan adanya metodologi pengajaran. Jika
seorang guru mempelajarinya dengan baik, maka akan dapat memahami desain dan rancangan yang sesuai dengan pengajaran yang diinginkan. Yang ketiga, sifat pengajaran yang lebih banyak menekankan pada segi tujuan afektif atau sikap dibanding tujuan kognitif atau pengetahuan, menjadikan guru lebih bersifat mendidik daripada mengajar. Sekian materi dari arti penting asas pembelajaran. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya terkait alasan guru harus mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar akan disampaikan oleh rekan kita Hani. Kepada Hani, saya persilakan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alasan guru harus mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar. Seperti kita ketahui, asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dibahas oleh guru. Di sini ada 6 alasan guru harus mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar. 1. Membantu memahami siswa sebagai individu. Di sini guru harus mengetahui karakter setiap individunya. 2. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Di sini guru harus mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mengajar agar mencapai pengajaran yang maksimal. 3. Mendorong siswa aktif. Asas pembelajaran seperti asas keaktivitas dan asas keaktivitas dapat membantu mendorong siswa untuk aktif dalam belajar dan mengajar. 4. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini guru harus dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran agar siswa mampu menguasai setiap materinya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa. Siswa harus dapat merasakan pembelajaran yang diberikan oleh setiap gurunya dalam belajar dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini siswa harus menciptakan suasana belajar yang nyaman sesama siswanya terhadap gurunya agar pembelajaran itu bisa maksimal. Baik dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Mbak Hani. Untuk selanjutnya terkait dampak jika guru tidak mempraktekkan asas pembelajaran dalam mengajar akan dibahas oleh rekan kita Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, saya silakan. Oke, jika tadi sudah dibahas tentang alasan guru harus mempraktekkan asas-asas pembelajaran, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak jika guru tidak mempraktekkan asas pembelajaran dalam kegiatan mengajar. Yang pertama yaitu guru akan sulit melakukan pendekatan kepada peserta didik karena tidak mengetahui cara melakukan pendekatan yang tepat, sehingga akan menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, hasil pembelajaran tidak maksimal karena guru tidak dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. Seperti yang kita ketahui, karakter dari setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi jika guru tidak dapat memilih metode pembelajaran yang tepat, maka tidak akan tercapai hasil pembelajaran secara maksimal. Yang ketiga yaitu jika tidak menerapkan asas pembelajaran seperti asas afektivitas dan asas keaktifan, maka guru tidak dapat memotivasi siswa dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya. Yang keempat yaitu tanpa mempraktekkan asas pembelajaran, guru tidak dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diharapkan pun akan sulit untuk tercapai. Yang kelima,
kemampuan belajar dan berpikir para siswa akan sulit untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu guru akan sulit menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9 terkait arti penting asas pembelajaran. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya harap semuanya mengerti dari apa yang tadi kami jelaskan. Tapi jika ada dari teman-teman yang kurang paham terkait materi kami tadi, kalian bisa silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan kami jawab dengan senang hati. Oke teman-teman, sebelum kami akhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya adalah asas pembelajaran merupakan prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Arti penting dari asas pembelajaran adalah membahas tentang berbagai prinsip, teknik-teknik, dan pendekatan yang digunakan. Dengan guru memahami asas pembelajaran, maka akan bermanfaat. Salah satunya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebaliknya, jika guru tidak menerapkan asas pembelajaran, maka berdampak negatif. Salah satunya, hasil pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Baiklah teman-teman, selesai sudah presentasi kita pada hari ini mengenai arti penting asas pembelajaran. Saya harap semuanya mengerti apa yang telah disampaikan dan semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 9. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami kurang memuaskan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.